Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Bu. Di sini Ananda yang bikin janji sama Ibu melalui WA kemarin ya? Iya, Bu. Bagaimana perjalanan Ananda ke sini? Alhamdulillah lancar, Bu. Apa ada kegiatan tadi sebelum Ananda ke sini? Ada, Bu. Kegiatan apa tuh Ananda? Mencuci baju. Baik. Apakah Ananda sudah makan? Sudah, Bu. Ananda sekolah di mana? Di SMA 1 Sungai Tarap. Apakah Ananda bawa motor atau dijemput sama teman? Dijemput teman, Bu. Baik. Ananda di sini Sudah. Sebelum kita melakukan konseling ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Ananda. Baik. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatul Hayani, bisa dipanggil Ibu Yani. Dan nama Ananda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Anissa Nusaulia. Bisa dipanggil Anissa. Baik. Ibu mau manggil Ananda saja atau panggil nama saja? Panggil Ananda saja, Bu. Baik, sebelum kita melakukan konseling individual ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatul Hayani, bisa dipanggil Ibu Yani. Dan kakak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Gosaulia, bisa dipanggil Anissa. Oke, baik. Ananda mau dipanggil nama atau Ananda saja? Ananda saja, Bu. Baik. Di sini Ananda sudah pernah melakukan konseling individual? Sebelumnya belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah pelayanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh dua orang dan Ibu sebagai konselornya dan Anda sebagai kliennya. Dan Ananda harus sukarela dalam melakukan konseling ini. Dan terbuka apa permasalahan yang Ananda alami. Baik, Bu. Oleh karena itu Ananda harus terbuka dalam melakukan konseling ini dan sukarela dalam melakukan konseling ini. Dan insya Allah Ibu tidak akan mengumbar atau membicarakan permasalahan Ananda di luar. Baik, Bu. Nah, sekarang Ananda bebas menceritakan apa permasalahan yang sedang Ananda alami dan Ananda pikirkan. Baik, Bu. Apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Silakan Ananda ceritakan apa permasalahan yang sedang Ananda alami dan Ananda pikirkan. Baik, Bu. Sebenarnya masalah yang saya alami adalah tentang pertemanan, di mana saya sudah 2 tahun tidak bertegur sapa dengan teman saya itu. Apa yang menyebabkan Ananda berselisih paham dengan teman Ananda? Sebenarnya dulu saya mempunyai 3 orang teman selain dia, dan saya tidak tahu bahwa dia bertengkar di antara salah satu teman saya ini. Jadi saya berteman 4 orang termasuk saya. 3 orang di antara 3 orang ini ternyata dia tidak bertegur sapa. Dulu sebenarnya saya sangatlah berteman akrab dengannya. Lalu apa tanggapan Ananda terhadap permasalahan teman Ananda tersebut? Sebenarnya saya
sudah berusaha untuk menyatukan teman saya ini dengan teman yang satu lagi. Sebelum saya mencari tahu, saya pernah mengajaknya berteman dengan 3 orang teman saya ini, dan ternyata dia tidak mau. Jadi saya sudah berusaha menyatukan mereka, dan di sini saya tidak tahu apa permasalahan mereka. Setelah saya cari tahu, ternyata permasalahannya itu agak rumit. Di sini saya tidak bisa menceritakan permasalahan mereka dengan ibu. Lalu apa tanggapan orang tua Ananda tentang permasalahan Ananda ini? Tanggapan orang tua saya, mereka bilang sebaiknya saya menyapa dia dahulu. Kalau tidak, kapan lagi saya akan menyapanya? Mungkin permasalahan ini bisa berlarut-larut. Sampai sekarang ini Ananda belum bertegur sapa dengan teman Ananda tersebut? Belum, Bu. Dulu saya berteman dengan 3 orang teman selain dia, dan di situ saya tidak tahu bahwa di antara 3 orang teman ini dia tidak bertegur sapa pula. Dan akhirnya saya berusaha untuk menyatukan mereka. Ternyata masalahnya itu sangatlah rumit, dan di sini saya tidak bisa menceritakan kepada ibu permasalahan tersebut. Sebelumnya, beberapa hari kemudian saya mengajaknya untuk pergi bermain pergi bermain bersama dengan 3 orang teman saya ini dengan tujuan untuk menyatukan mereka. Ternyata dia tidak mau, dan pada akhirnya saya memasukkan story sepulang dari tempat bermain tersebut, dan disitulah dia tidak mulai menyapa saya. Padahal di situ saya ingin menyatukan mereka, tetapi saya juga yang tidak disapanya. Seperti itu ya Ananda. Iya, Bu. Apa alasan Ananda tidak mau lagi berteman sama teman yang satu lagi? Sebenarnya saya ingin berteman dengan dia, tetapi mungkin sudah terlanjur lama saya tidak bertegur sapa dengannya. Oleh sebab itu saya tidak lagi mau berteman dengannya. Apa Ananda ada inisiatif untuk menyapa teman Ananda terlebih dahulu? Sebenarnya ada. Bagaimana hubungan orang tua Ananda sama teman Ananda tersebut? Sampai sekarang masih baik-baik saja, cuma dengan saya yang tidak bertegur sapa. Saya paham apa permasalahan yang sedang Ananda alami dengan teman Ananda tersebut. Ananda sudah lama tidak berteman lagi sama teman yang satu lagi. Iya, Bu. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Ananda tidak bisa berteman lagi sama teman Ananda tersebut. Di sini Ibu dapat menyimpulkan apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang sedang Ananda alami. Yang pertama, Ananda harus menyapa terlebih dahulu. Yang kedua, turunkan ego Ananda. Yang ketiga, Ananda jangan pikirkan akibat ke belakangnya, dan Ananda kan sudah mau menyapa dia terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau menjawabnya, itu terserah dia. Baik, Bu. Nah, sekarang kita melakukan itu teknik kursi kosong, di mana teknik ini dikatakan teknik kursi kosong, yaitu Ananda berperan sebagai teman tersebut. Tutup mata terlebih dahulu, dan tarik nafas terlebih dahulu, dan buang. Tarik nafas dan buang. Buka mata Ananda terlebih dahulu. Di sini ada kursi kosong, dan Ananda duduk di sini. Dan Ananda harus memikirkan apa perkataan yang menyakiti perasaan Ananda. Baik, Bu. Silahkan duduk Ananda.
Sudah. Nah, apa perkataan teman Ananda tersebut yang menyakiti perasaan Ananda tersebut? Dia menyindir saya dengan perkataan yang tidak baik. Oh, baik. Di sini silakan duduk di sini lagi. Di sini kan ada kursi kosong. Ananda bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan kepada teman Ananda tersebut gitu. Baik. Di sini kan ada kursi kosong. Ananda anggap ini teman Ananda yang tidak mau menyapa Ananda. Dan apa Ananda rasakan kepada teman Ananda tersebut? Baiklah, saya akan menceritakannya. Bagaimana kamu bisa tidak menyapa saya, sedangkan saya sebenarnya ingin menyatukan kamu dengan teman kamu yang tidak mau bertegur sapa itu. Ternyata saya juga yang tidak kamu sapa. Dan apakah kamu ada niat untuk menyapa saya? Setiap saya menyapa kamu selalu menghindar dan tidak mau berbicara dengan saya. Sebenarnya saya sudah lama ingin menyapamu, tapi sudah terlanjur lama dan saya tidak ada niat lagi untuk menyapamu. Di sini saya sebenarnya tidak ingin memperpanjang masalah. Saya ingin berteman lagi dengan kamu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin dengan teknik ini saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan selama ini kepadanya, walaupun tidak secara langsung. Dan saya ingin mengatakan ini supaya saya bisa bertegur sapa lagi dengannya. Nah, kan tadi di sesi konseling ini kan sudah di sesi pengakhiran, sudah selesai sesi pertama. Sesi pertama sudah mulai habis. Nah, sekarang apa pesan Ananda dalam melakukan konseling individual ini? Tentunya pesan saya dalam melakukan konseling ini, saya sudah merasa sedikit lega, dan apa yang saya rasakan selama ini sudah tidak menjadi beban lagi bagi saya. Selanjutnya saya senang melakukan konseling ini dengan ibu, dan saya harap beban ini tidak mempengaruhi kehidupan saya lagi. Pesan saya yaitu saya harap saya dapat mengerti dengan konseling ini, dan dalam setiap permasalahan yang saya alami, saya dapat menjelaskannya. Saya merasa senang dalam melakukan konseling ini, dan saya berterima kasih juga kepada ibu yang telah dia mau mendengarkan cerita saya dan membimbing saya supaya saya merasa tidak terbebani lagi. Mungkin dengan konseling ini saya bisa menjadi lebih baik. Nah, kan tadi kan permasalahan Ananda sudah Ananda ceritakan kepada ibu. Iya, Bu. Dan tidak ada solusinya. Dan sudah lega dalam permasalahan Ananda ini, dan Ananda tidak kepikiran lagi dengan masalah yang Ananda alami dengan teman Ananda. Ananda mau, kalau Ananda ada permasalahan, Ananda chat ibu untuk mau bercerita lagi. Nah, sekarang kapan Ananda mau melakukan konseling ini dengan ibu lagi? Mungkin minggu depan. Baik, ibu mau meluangkan waktu untuk melakukan konseling ini lagi dengan Ananda.
Sekian konseling kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda telah meluangkan waktu untuk konseling kita pada saat ini. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.